Baik kalau belum ya. Baik kalau belum kita lanjut ke materi. Oke, kita refleksi triple bottom line dari teorinya Elkington. Ya, ini sudah dibahas minggu lalu ya, yaitu penekanannya sustainability ada 3P walaupun secara praktis banyak perusahaan atau emiten ya khususnya di Indonesia yang mengklaim mereka sudah beyond sustainable atau mereka sudah menerapkan modifikasi daripada konsep triple bottom line dari John Elkington ini, salah satunya sambung dengan produknya yang kita bahas minggu lalu. Oke, materi hari ini kita penekanannya lebih kepada people ya, people atau dalam hal ini stakeholder yaitu masyarakat sekitar yang juga harus diperhatikan ya sebagaimana kita menjalani sebuah bisnis. Ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu tentunya namanya bisnis ya, kita ulang sedikit bahwasanya tentunya kita mencari yang namanya profit atau keuntungan ya, baik secara finansial ya, maupun non finansial. Kemudian yang harus diperhatikan ya lainnya adalah masalah people, bahwa masyarakat yang ada di sekitar pabrik kita ya, yang ada di sekitar perusahaan kita itu juga salah satunya merupakan stakeholder kunci eksternal yang harus kita kelola gitu ya, sehingga ini harapannya akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi. Kemudian aspek planet ya, selain keuntungan ya, kemudian orang-orang sekitar yang juga diperhatikan ya, juga perusahaan harus memikirkan masalah lingkungan yang mungkin eranya sekarang eranya green, termasuk di mata kuliah ini bagaimana kita mencoba merangkul lingkungan ini dalam segala aktivitas kita ya, termasuk dalam aktivitas bisnis. Oke, ini detailnya. Jadi untuk profit ekonomi tentu perusahaan harus tetap berorientasi ya, mencari keuntungan yang sifatnya ekonomis untuk bisa terus beroperasi dan bahkan ekspansi gitu ya, berkembang. Sebagaimana mungkin secara definisinya bisnis di dalam apa saya waktu sertifikasi manajemen risiko level 2 ya, namanya bisnis tetap secara teoritis adalah memberikan keuntungan kepada stockholder ataupun shareholder, jadi utamanya kepada pemegang saham. Jadi kaidah awal memang bisnis itu ya harus untung, harus bisa memberikan keuntungan kepada investor secara ekonomis. Kemudian people ya, kehadiran perusahaan juga harusnya bisa memberikan manfaat kepada stakeholder ya, baik stakeholder internal dalam hal ini karyawan gitu ya, kemudian juga stakeholder eksternal yaitu masyarakat ya, secara luas. Mungkin kalau kita sekarang main ke Merauke gitu ya, itu jalanan sudah bagus, jalanan provinsinya gitu ya, walaupun agak-agak mepet kiri kanan itu hanya satu mobil gitu ya, tapi jalannya sudah cukup bagus dan apa ya, layak untuk kita bisa bertransportasi dengan cukup nyaman lah ya, seperti jalan kota ya, di jalan provinsinya ya. Salah satunya ya ini adalah kontribusi daripada investasi yang ada di wilayah sekitar ya. Jadi manifestasi atau perwujudan dari bisnis yang ada di wilayah tersebut juga harus memberikan manfaat bagi people atau bagi masyarakat di sekitar ya, walaupun itu pun masih banyak kekurangan ya, tentunya dengan plus minusnya gitu ya. Jadi banyak masih masyarakat-masyarakat yang mereka mau antar anaknya sekolah itu jauh gitu ya. Saya ada 2 3 kali lah ke wilayah sana ya, ke Merauke gitu ya. Jadi masih kalau kita naik naik mobil ya, mobil double cabin ya, atau ada bak terbukanya gitu ya, itu banyak masyarakat sekitar yang menitipkan anaknya untuk sekolah yang jaraknya puluhan kilo gitu ya, yang biasa mereka jalan kaki itu udah puluhan kilo udah terbiasa ya. Dengan banyaknya korporasi dalam hal ini bisnis-bisnis yang ekspansi di wilayah tersebut, harapannya juga bisa membawa dampak sosial ya, salah satunya infrastruktur jalan bisa dibangun, banyak wilayah yang apa remote area bisa terbuka ya, dan tentunya manfaat-manfaat multiplier lainnya gitu ya. Ya termasuk apa namanya, perputaran ekonominya di sana gitu ya, selain infrastruktur juga mengenai OPEX-nya atau operasionalnya sehari-hari ya, sehingga kehidupan bisa lebih hidup lagi ya, bisa menghidupkan banyak orang, banyak kepala keluarga, sehingga ini harapannya bisa membawa dampak people atau membawa dampak positif terhadap sosial. Ya, kemudian juga bisnis apa dalam konteks planet atau lingkungan, perusahaan juga peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati ya, atau biodiversity sekarang juga jadi topik yang banyak diperbincangkan, baik itu di forum-forum nasional maupun di forum-forum internasional. Banyak perusahaan yang mengklaim dirinya sudah green, sudah ramah terhadap lingkungan, termasuk sektor perbankan. Dalam case di Indonesia ada first mover namanya bank inisiator untuk green banking, itu ada 8 bank ya, ada 8 bank first mover yang digagas atau apa dikumpulkan oleh OJK ya, yang mereka berkomitmen untuk membantu pemerintah mendorong prinsip keberlanjutan ini ya, terhadap sektor real, terhadap masyarakat luas.
Oke, kemudian perusahaan-perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai green companies ya ataupun ya perusahaan-perusahaan secara umum tentunya akan punya program CSR ya atau corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya. Yang secara definisi CSR yang pertama adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kemudian definisi dari European Commission mengatakan bahwasanya CSR adalah satu konsep di mana perusahaan memutuskan ya perlu digarisbawahi dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Ya, jadi selain profit tadi meng-highlight people dan juga meng-highlight planet. Kemudian secara umum CSR mencakup berbagai tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat, khususnya nih di mana perusahaan itu beroperasi. Oke, ruang lingkup CSR yang pertama keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas. Kemudian ruang lingkup yang kedua bisa juga diwujudkan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial pada umumnya. Ya, jadi apalagi di daerah-daerah remote area yang mungkin banyak masyarakat-masyarakat yang edukasinya menengah ke bawah gitu ya, belum teredukasi dengan baik, mereka biasanya punya hukum tersendiri gitu ya, hukum adat yang ini juga apabila merupakan bagian budaya itu tentunya harus juga menjadi perhatian ya agar operasional perusahaan tidak terganggu. Makanya ada kasus banyaklah kasus di daerah-daerah gitu ya bahwa ada permasalahan sengketa lahan kah gitu ya, pembebasan lahannya bermasalah atau tanah adat istiadat diganti rugi dengan nilai yang tidak sesuai ya atau apa namanya banyak ribut-ribut juga melibatkan NGO gitu. Itu salah satunya karena kurangnya komunikasi dalam konteks mematuhi aturan hukum ya, itu hukum di masyarakat tertentu gitu ya. Dan juga ruang lingkup yang lainnya adalah hormat pada hak dan kepentingan stakeholders yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kepentingan bisnis. Oke, makna CSR secara konsep gitu ya dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama adalah responsibility, kemudian yang kedua adalah liability. Di mana yang pertama responsibility ya pada hakikatnya adalah masalah tanggung jawab yang berkaitan dengan kesanggupan untuk menetapkan satu perbuatan, dan yang kedua harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas satu perbuatan. Artinya dalam hal ini bisnis atau satu perusahaan mereka sudah merancang planningnya ya rencana usahanya sedemikian rupa, kemudian tentunya dalam konsep manajemen setelah direncanakan ya itu dijalankan, jadi diorganize dijalankan gitu kan. Nah dalam berjalannya aktivitas operasional perusahaan tersebut tentunya akan menimbulkan konsekuensi di belakang setelahnya gitu ya. Setelah dijalankan maka harus ada kesanggupan apabila ada resiko-resiko yang timbul atas perbuatan atau actuating atau leading yang telah dilakukan oleh satu perusahaan. Kemudian konsepnya liability ini adalah kaitannya dengan hukum ya, tanggung jawab dalam ranah hukum, yaitu berdasarkan adanya unsur kesalahan liability based on fault, kemudian prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, kemudian prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Atau secara gamblang kalau kita jabarkan ya responsibility ini adalah mengacu pada kesadaran moral dan etika penekanannya ya perusahaan untuk bertindak secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang perlu digarisbawahi lainnya adalah meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif. Jadi ini lebih kepada kesadaran moral dan etika yang harapannya bisa memberikan dampak yang positif, bisa berkontribusi kepada masyarakat ya. Sedangkan di sisi liability ini tadi ya melekat ya kaitannya dengan kewajiban hukum ya, karena tindakan atau keputusan yang melanggar peraturan hukum atau norma yang mengatur bisnis dan lingkungan ya di mana perusahaan bisa beroperasi, ini juga perlu menjadi perhatian ya dalam konteks tanggung jawab kita ya, salah satu jasa kita tanggung jawab kita terhadap masyarakat sekitar, baik itu diatur oleh undang-undang, peraturan atau perjanjian yang mengikat ya, dan perusahaan tentunya dapat dikenakan sanksi atau denda jika melanggar kewajiban ini. Oke, ini juga dalam konteks liability sering dikaitkan dengan peraturan lingkungan kah ya. Banyak perusahaan yang mungkin membuka lahan dengan cara membakar hutan ya atau hak asasi manusia, masalah HAM, banyak yang mungkin pembebasan lahannya tidak clean and clear gitu ya, harus merampas hak atau tanah adat masyarakat tanpa ganti rugi yang setimpal gitu ya. Atau masalah perlindungan konsumen atau bidang lainnya mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders atau masyarakat. Oke, berapa alasan perusahaan melakukan CSR?
pertama dari sisi moralitas dan etika tadi gitu ya, karena namanya perusahaan bisnis beroperasi tentunya apa namanya bisnis ya, kita tidak mau menjadi oportunis hanya memberikan keuntungan pada diri sendiri atau segelintir pihak. Ya, harapannya secara ideal bisnis juga bisa memberikan dampak positif terhadap stakeholder ya atau pihak-pihak di sekitar bisnis tersebut, baik itu customer, baik itu supplier, ya kemudian masyarakat sekitar ya maupun bahkan pemerintah gitu ya, baik pemerintah daerah maupun bahkan bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian satu negara. Kemudian alasan melakukan CSR lainnya selain moralitas ya kepada masyarakat sekitar, tentunya juga untuk diri sendiri ini menjadi hal yang penting. Ya, karena sebagai pertimbangan kompensasi, artinya mungkin masyarakat sekitar itu terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung akan adanya bisnis kita, maka kita harus melakukan tanggung jawab untuk mengamankan posisi kita, gitu ya, agar apa tidak disalahkan. Mungkin kita mendirikan pabrik yang menyebabkan air di sekitar pabrik kita tuh jadi susah gitu masyarakat, maka kita harus bisa mengkompensasi itu, harus ada gantinya kepada masyarakat yang tentunya kedua belah pihak juga saling memahami dan bisa menerima kompensasinya dengan baik. Oke, kemudian untuk kepentingan diri sendiri lainnya, karena ya harapannya nanti CSR akan berpengaruh positif ya atau bisa berkontribusi positif ya dalam hal kinerja keuangan perusahaan. Jadi kita yakin dengan adanya CSR ini akan berdampak baik secara jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kinerja keuangan ya perusahaan kita, ya bisa lebih profit, bisa lebih besar, bisa lebih banyak dikenal masyarakat, brand image-nya lebih baik ya, dan lain sebagainya. Kemudian model CSR jadi dibagi secara teori ada tiga model. Yang pertama model kewarganegaraan, kedua model kontrak sosial, yang ketiga model kepentingan pribadi yang tercerahkan. Ini diadopsi dari bahasa Inggris ya, dari punya Hartman. Jadi agak-agak kurang enak ya nomor tiga ya ininya kalau translate ya. Ya model pertama model kewarganegaraan ini titik beratnya sebagaimana yang tadi ya. CSR bisa dilakukan tidak hanya dampak positifnya itu untuk kita pribadi sebagai pebisnis ya atau juga masyarakat sekitar sebagai external shareholder, tapi juga harapannya bisa mencakupi external shareholder yang lebih besar, yaitu untuk bahkan di level ekonomi makro gitu satu negara gitu ya. Kita yakin bahwasanya model yang pertama ini adalah beyond CSR, harapannya bisnis kita bisa berdampak kepada entah PDB negara kah gitu ya, entah dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja ya yang berkontribusi terhadap pemerintah daerah kah ya atau menjadi pemasukan pajak bagi Pemda ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian model kedua model kontrak sosial yang ini lebih penekanannya kepada masyarakat atau komunitas ya saling mengkompensasi tadi. Kemudian model yang ketiga yaitu secara internal bahwasanya perusahaan berusaha memasukkan CSR ke dalam culture atau budaya perusahaan sehingga bisa memberikan manfaat ya yang dapat dituangkan ya atau bisa menjadi keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan tersebut. Yang mungkin perusahaan pesaing itu CSR-nya biasa-biasa aja atau mungkin bahkan nggak ada budget tertentu atau nggak ada divisi khusus tertentu gitu ya. Nah kalau perusahaan kita ada, kita yakin itu adalah menjadi salah satu keunggulan kompetitif perusahaan kita. Ada salah satu penelitian dari Etiquette yang mengatakan bahwasanya kalau produk atau jasa itu sangat mudah ditiru oleh pesaing gitu ya, mungkin dengan mempelajari dalam hitungan bulan ya atau dalam satu tahun ya, intinya dalam jangka pendek itu bisa mudah ditiru, apalagi karyawan bisa mudah dengan mudahnya dibajak gitu kan. Tapi kalau masalah culture ya etika ini bilang untuk eh, memplagiasinya butuh waktu minimal 7 tahun. Jadi bayangkan ya culture ini yang di dalamnya diintervensi dengan CSR akan membentuk keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Sehingga ini juga akan sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian strategi pengelolaan CSR ya ini dibagi berdasarkan tingkat tanggung jawab sosialnya. Yang paling rendah ada reaktif, jadi banyak juga perusahaan yang mereka reaktif atau cenderung menolak tanggung jawab sosial atau menolak CSR gitu ya. Jadi kalau nggak ditagih atau masyarakat nggak tegak duluan ya nggak perlu, kalau bisa kita hindari ya karena kaitannya dengan biaya lebih gitu ya. Kemudian ada strategi pengelolaan defensif, ini cenderung membela diri dalam menghindari CSR ya, mungkin berbelit-belit banyak alasan ya, kalau bisa nggak menyelenggarakan nggak usah, tapi kalau diminta mereka akan laksanakan gitu. Oke, kemudian akomodatif, ya ini bisa dibilang sekedarnya gitu ya. Jadi mereka melakukan CSR hanya untuk formalitas atau hanya untuk sekedar menghindari tekanan dari masyarakat. Oke, kemudian strategi pengelolaan CSR yang tinggi atau sifatnya proaktif, yang mereka mengambil inisiatif dalam CSR, bahkan bentuk model industri yang bertanggung jawab sosial, ya, bahkan ngajak atau berkolaborasi dengan industri lain untuk bisa membentuk model CSR yang memang betul-betul
diperlukan masyarakat. Oke, banyak yang saat ini CSR itu sudah mulai diukur ya. Kalau teman-teman lihat perusahaan emiten atau TBK khususnya di Indonesia, itu selain annual report atau laporan tahunan, itu juga biasanya dilengkapi sekarang dengan sustainability report. Ya, salah satunya biasanya meng-highlight juga masalah CSR. Ya, CSR ini juga diukurnya ada hanya salah satu metode pengukuran CSR yang namanya CSRI atau Corporate Social Responsibility Index gitu ya, dengan memberikan poin pada setiap aktivitas CSR yang kita disclose ya, yang kita umumkan di laporan perusahaan kurang lebih gitu ya, nanti diberikan nilai. Ya, ada lagi aktivitas 2 ya, di disclose nggak, dilaporkan nggak, nanti tambah poin lagi dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada pro dan kontra mengenai CSR ya. Jadi secara teori CSR, kalau jadi banyak peneliti-peneliti juga yang fokus meneliti pada subjek ini, pada CSR ya, termasuk tulisan saya juga ada berapa mengenai good corporate governance yang salah satunya juga membahas CSR gitu ya. Ini ada pandangan pro dan kontra ya terhadap CSR. Kelompok pertama yang pro mengatakan bahwasanya ini kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah gitu ya, entah asap pabrik ya, entah bikin air kering ya, entah suaranya bising ya, dan lain sebagainya. Nah, maka kelompok pertama mengatakan bahwasanya kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Ya, kemudian masih di kelompok pertama, ya, mereka berargumen bahwasanya perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Apalagi namanya perusahaan, kalau kita bawa ke konteks badan hukum, itu ya, salah satu bentuk yang namanya PT adalah lembaga berbadan hukum, yang dia adalah sebuah badan ya yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya orang gitu yang punya hak dan kewajiban yang namanya badan hukum, baik itu PT, koperasi atau yayasan, itu juga mereka sudah menjadi badan gitu, sudah memiliki hak dan kewajiban, sehingga dianggap juga harus berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Ya, terutama mungkin banyak perusahaan besar yang mendirikan pabrik di wilayah remote area ya, pabrik nikel ya, Harita Group gitu ya, atau perusahaan pembangkit listrik ya, untuk pasar atau untuk bisa menyerap market-market yang belum masuk listriknya PLN gitu ya. Kemudian perusahaan perkebunan kelapa sawit gitu ya, atau bisnis-bisnis lain, bisnis-bisnis padat modal yang umumnya banyak dilakukan di daerah-daerah gitu ya. Ini harapannya bisa memiliki sumber daya mumpuni untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Kita tahu mungkin di remote area banyak masalah atau banyak belum mendapatkan apa ya, masih masih mengalami ketimpangan ya daripada kehidupan kita di kota. Mungkin listrik belum ada ya, mungkin apa namanya, sinyal susah ya, mungkin sekolah jarang atau jauh dan lain sebagainya, fasilitas kesehatan juga susah gitu ya. Dan harapannya ya dengan adanya perusahaan berbisnis di wilayahnya dapat memberikan kontribusi ya, bisa membantu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut, karena perusahaan dinilai punya sumber daya tuh, dia punya modal ya, dia punya SDM yang kompeten ya, dia punya manajemen expert di dalamnya ya, sehingga dia punya budget CSR termasuk di dalamnya. Itu adalah sumber daya yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Kemudian yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Jadi salah satu dogma atau anggapan atau hipotesis yang ada bahwasanya masyarakat bawah gitu ya, atau yang dia mungkin belum tentu akan menjadi pasar atau menjadi konsumen kita gitu ya, harusnya udahlah diserahkan aja ke pemerintah atau diserahkan aja ke NGO atau LSM gitu ya, biar mereka yang ngurusin gitu kan. Nah, dogma ini atau stigma ini harus dibantah ya, karena yang menurut yang pro gitu ya, karena perusahaan juga adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan ya, walaupun belum berdampak langsung ya terhadap profit perusahaan dengan adanya jasa tadi ya, tapi memang ini merupakan konsepsi ya, dan juga konsekuensi dari perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan. Kemudian pandangan kelompok kedua ini yang mereka yang kontra terhadap CSR ya, dan organisasi bisnis. Yang pertama, mereka beralasan bahwasanya perusahaan nggak punya tuh mereka ahlinya ya dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Ya, maka kasihlah tuh NGO yang memang bidangnya, ya kasihlah pemerintah yang memang ada dana APBN atau dari APBD. Ya, mereka kontra di sini ya, atau mereka beralasan dia tidak punya divisi khusus ya untuk menangani masalah sosial. Ya. Kemudian pandangan yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam
lingkungan sosial masyarakat dianggap justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Jadi maksudnya di panel kedua ini, kalau perusahaan nantinya terlalu loyal, terlalu banyak memberikan CSR kepada masyarakat, ya ujung-ujungnya jauh ke sana bisa berdampak negatif. Nanti malah masyarakat bisa dikuasai, bisa digenggam, ya, bisa dibungkam, ya, yang tujuannya apa namanya, untuk mengutamakan rente ekonomi gitu ya, untuk perusahaan bisa mengkapitalisasi lagi bisnisnya, ya, dengan mungkin ada praktek-praktek yang kotor dan tidak semestinya. Itu yang dikhawatirkan yang nomor dua oleh kelompok yang kontra terhadap CSR. Kemudian yang ketiga adalah akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Nah, mereka menganggap akan ada konflik interest gitu ya. Nanti di mana fungsi lembaga sosial, di mana fungsi lembaga siswa misalkan ya. Nanti di mana fungsinya eh, Kementerian Sosial kah, atau dalam hal ini pemerintah daerah. Itu anggapan yang ketiga. Kemudian alasan lainnya adalah mereka kembali ke falsafah bisnis, bahwasanya tujuan perusahaan didirikan itu sejatinya bukan untuk motif sosial, tapi memang mereka ingin memperoleh profit, dan yang tujuan yang ingin diharapkan oleh shareholder tadi, sebagaimana materinya daripada manajemen resiko yang diambil dari teori-teori di keuangan perbankan dunia gitu ya. Bahwasanya memang untuk shareholder, balik lagi, bukan untuk motif sosial dan masyarakat. Ini adalah pandangan yang keempat, ya, daripada pihak yang kontra akan CSR. Oke, kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya CSR seharusnya dilakukan dengan sukarela, ya, tidak terpaksa, bahkan bisa proaktif harapannya demi kepentingan masyarakat agar lebih baik, ya, dan juga lebih bersih. Kemudian yang kedua, perusahaan secara etik mempunyai tanggung jawab sosial untuk melakukan perbuatan baik dan membangun dunia yang lebih baik dengan model yang kewarganegaraan tadi gitu ya. Kemudian CSR dapat mempengaruhi keputusan masyarakat atas satu produk. Harapannya, ya, mungkin tidak berdampak secara langsung saat ini, tapi ke depan secara prinsipnya sustainability, CSR juga akan memberikan dampak yang positif terhadap profit perusahaan karena image-nya sudah bagus, ya, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang menepati janji program CSR-nya akan mempunyai bisnis yang berkelanjutan. Ya. Kita cek ini ada data filantropisnya Amerika gitu ya. Kalau kita lihat seberapa besar kontribusi filantropisnya CSR perusahaan jika dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh individual, ya, atau amalnya kita nih orang-orang sipil, amalnya masyarakat, ya, dibandingkan dengan amalnya korporasi atau CSR tadi, ternyata seberapa besar sih gitu ya. Ini kalau konteks di Amerika ternyata korporasi tadi, perusahaan, hanya berkontribusi sebesar 5% ya terhadap total charity ya yang dikeluarkan di negara Amerika. Sedangkan 95% lainnya adalah justru individual, ya, artinya dalam kacamata ini, data ini, kita bisa lihat bahwasanya CSR itu penting, tapi ternyata individual itu jauh lebih memberikan kontribusi yang bagus terhadap satu negara ya. Yang ini mungkin tentunya harapannya juga bisa berdampak positif terhadap perekonomian negara tersebut ya. Jadi idle money yang ada di surplus unit, di orang-orang yang uangnya berlebih, akan bisa tersalurkan dengan baik kepada defisit unit atau orang-orang yang memang membutuhkan. Kita masuk ke data konteks Indonesia sedikit ya. Ini saya ambil dari laporannya BI mengenai perkembangan keuangan sosial syariah yang ada di Indonesia. Kita lihat trennya selalu meningkat. Ya, yang unik sedikit 2023 ada peralihan pengumpulan dana atau keuangan sosial dari e-commerce, ya, pindah kepada crowdfunding, social crowdfunding. Atau gampangnya siswa, ya, trennya meningkat, atau lembaga, ya, lembaga pengumpulan donasi crowdfund seperti Kita Bisa gitu ya. Itu ternyata juga cukup meningkat di tahun-tahun 2023 gitu ya. Dan inline ya data di Indonesia ini dengan ternyata Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Ini datanya diambil berdasarkan World Giving Index ya, atau indeks memberi atau indeks sedekah, kurang lebih gampangnya gitu ya. Dengan poin 68 di atas Ukraina, Kenya, Liberia, dan Amerika nomor 5 ya. Sebagaimana Amerika aja tadi people dia masyarakat berkontribusi 95% gitu ya. Bahkan di Indonesia juga ternyata kontribusi people-nya juga jauh lebih tinggi dengan World Giving Index senilai 68. Oke, mungkin itu ya materi hari ini mengenai CSR ya, untuk penekanan kepada aspek people ya. Barangkali ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan, silakan. Masih ada waktu sebelum buka puasa. Silakan, ada yang ingin tanyakan.
belum ada ya itu kelas ya, udah ini ya, bikin siap-siap bikin kolek ya atau es buah ya. Mungkin ada yang ini ya, saya sekalian karena belum masuk forum dan quiz online, saya ingin membuka sedikit pemantik diskusi ya. Nanti barangkali ada yang ingin berpendapat, akan saya masukkan sebagai nilai tambahan ya. Yang salah satu kaidah ya dari bulan tadi adalah menjalankan CSR ya sama dengan menguntungkan bisnis gitu ya. Nah, menurut pandangan teman-teman, apakah benar seperti demikian? Ya, apakah menjalankan CSR itu menguntungkan bisnis atau justru sebaliknya? Karena kita mengeluarkan biaya, malah itu justru memberikan atau mengurangi keuntungan dari bisnis itu sendiri. Ya, atau bahasa lainnya, apakah dengan kita mengedepankan good ethics atau etika yang baik, apakah kita juga akan menghasilkan good business atau bisnis yang baik? Silakan apabila ada yang berikan komentar, pendapat. Yuk, sambil buka puasa, silakan. Saya kasih nilai tambahan ya, yang bisa berdiskusi ya, atau sharing mengenai CSR di perusahaannya kah? Ya, silakan. Atau yang nggak puasa deh, yang lagi dapat gitu kan, atau yang lain yang nggak puasa, yuk bantuin temen yang puasa mungkin itu lagi nyari gorengan kayaknya tuh, 12. Atau Mbak deh, kasih pendapat deh. Oke. Ya. Ya, ya. Oke, memang ada dilematis tadi betul ya, bagaimana disampaikan bahwa perusahaan besar ya dia ada agenda atau ada aktivitas CSR karena kapitalisasinya sudah besar ya, sudah profitnya sudah jalan bertahun-tahun ya, atau konsumennya sudah ada di mana-mana ya, dan ini akan menjadi dilema bagi startup company atau perusahaan perintis yang mana mereka ada trade off antara harus membesarkan skala bisnisnya atau harus mengedepankan kepentingan daripada stakeholdersnya dulu gitu ya. Nah itu betul yang disampaikan ya. Memang ada kondisi dilematis tadi. Nah mungkin sedikit pandangan ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan perintis tadi. Ya, dia mau CSR sedangkan perusahaannya aja baru baru bertumbuh kan gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa nih yang bisa dilakukan. Ya. Yang pertama adalah core business ya, dari sisi core business. Nah, CSR tadi salah satunya adalah untuk memberikan image yang positif terhadap masyarakat luas sehingga nanti masyarakat ada yang akan beli produknya kah atau ada yang ingin menjadi investor retailnya mereka kah gitu ya. Macam-macam bisa berdampak jangka panjang. Nah, sedangkan yang perusahaan perintis bisa lakukan salah satunya adalah misalkan dengan mengedepankan kreativitasnya. Kreativitasnya dalam arti banyak hal yang bisa dilakukan ya, dari sisi bisnisnya, misal ya komposisinya itu juga harus yang sustain gitu atau minimal tidak merugikan lingkungan, tidak memberikan atau menambah gas emisi karbon misalnya ya, atau bisnisnya disupport oleh sistem IT yang mumpuni sehingga tidak tidak perlu menghabiskan banyak kertas, banyak bahan bakar fosil gitu ya. Sehingga ini juga bisa akan membranding perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang mereka peduli terhadap lingkungan. Jadi melakukan CSR dan tidak langsung ya, atau bisa juga meningkatkan image-nya sebagaimana perusahaan yang besar tadi meningkatkan image-nya. Ya, itu dari sisi core bisnisnya itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua apalagi yang sekiranya bisa dilakukan? Yang kedua yang bisa dilakukan
adalah justru saling menggandeng atau kerjasama dengan industri lain atau startup company lain kah ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah besarkah ya, menjadi bagian dari value chain-nya ya, misalkan menjadi bagian dari value chain-nya Starbucks misalkan ya. Nah, mereka tinggal ikut aktif ya, berpartisipasi aktif. Misalkan program utama CSR-nya Starbucks atau perusahaan besar misalkan ya adalah memajukan petani-petani ya, atau kelompok-kelompok masyarakat di bawah gitu ya. Nah, mungkin perusahaan startup company ini bisa ikutan ya, berkontribusi di aktivitas tersebut, sehingga mereka mungkin akan dapat nama juga gitu ya, akan juga dinilai sebagai supply chain yang sustain ya, yang memberikan apa namanya, satu kerjasama yang baik dengan Starbucks tadi gitu ya. Karena sekarang stigmanya adalah perusahaan yang sustain itu bukan mereka yang berjalan sendirian, tapi adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ekosistem ataupun value chain yang semuanya sama-sama menjaga prinsip sustainability, yaitu khususnya penekanan kepada people dan juga lingkungan. Jadi kalau ada satu perusahaan yang mana misalkan supplier atau vendornya ketahuan mengerjakan anak di bawah umur gitu, tentunya sertifikasinya perusahaan bohir atau customernya tadi ini juga akan bermasalah gitu ya. Maka harapannya dari regulator maupun asesor gitu ya, harapannya praktek berkelanjutan ini bisa tidak saling silo, tidak masing-masing, tapi bisa merangkul baik dari sisi perusahaan itu sendiri, customer juga dirangkul, kemudian supplier juga dirangkul gitu ya. Karena kalau ada satu pihak yang cacat, maka ini akan jelek gitu secara sertifikasi. Nanti pengaruhnya kemana kalau sertifikasinya kurang atau mungkin nggak diperpanjang misalnya. Nah, bisa saja ke harga jual produknya gitu, nggak bisa lagi diakui oleh pasar dunia ya, harga marketnya nggak disesuaikan dengan harga pasar yang ditentukan oleh misalnya minyak sawit ya, ditentukan oleh Rotterdam, Rotterdam di Belanda gitu, atau bahkan diboikot oleh Uni Eropa dan lain sebagainya. Jadi harapannya memang tentunya perusahaan startup company ini jauh lebih struggle ya untuk bisa melakukan program CSR tadi, perlu kreativitas, perlu kolaborasi ya, atau bahkan perlu melakukan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan hal-hal yang sederhana gitu ya, dari efisiensi pemakaian listrik dulu kan di kantor ya, atau dengan mengedepankan bahan daur ulang ya dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin apapun lah ya yang bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya, dan justru bahkan itu mempertebal margin keuntungannya ya, itu harapannya bisa berdampak kepada tahun-tahun berikutnya untuk semakin memperbesar kontribusinya kepada masyarakat. Jadi tahun depan karena semakin untung, jadi semakin efisien, semakin banyak kolaborasi, marginnya juga semakin tebal, harapannya tahun-tahun depan tuh udah banyak CSR yang bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Karena ya mungkin tadi bisa dari keuntungannya, return earningnya setiap tahun selalu nambah, atau valuasinya secara saham juga nambah, sehingga ada modal ventura yang masuk gitu ya, pendanaan dari luar atau penerbitan bond, obligasi ya, atau sukuk yang masuk gitu kan, itu juga bisa membantu perusahaan untuk menjadi besar. Jadi CSR yang kecil dampaknya bisa memberikan keuntungan secara finansial juga kepada perusahaan, sehingga bisa CSR tersebut bisa terlaksana dengan ideal ya di tahun-tahun berikutnya. Ini tuh kali ya, terus saya tandain dulu ya. Ada lagi yang lain ingin berikan tanggapan? Sama ada lagi yang ingin ditandain dapat nilai? Ada ya. Yang penting buka puasa jangan telat ya, daripada harus dapat nilai mengorbankan gorengan ya. Kelas ada lagi yang mau tanyakan tentang TB ataupun materi perkuliahan?